Oke ya teman-teman, kita sudah menyaksikan sama-sama dua film dokumenter ini. Yang pertama mungkin film Jeruji Nikel ya, yang membuat kolaborasi. Yang kedua adalah Hutanku Istanaku. Jadi ini sudah ada dua pemantik di depan kita. Saya mungkin persilahkan dulu, Bang Agus. Silakan Bang, duduk. Bang Jo. Sebelumnya kami memohon maaf ya karena di awal pemutaran tadi ada sedikit kesalahan teknis sehingga audionya tidak terdengar. Ini mungkin sebelum saya perkenalkan keduanya, saya ingin meminta dua orang saja menyampaikan kesan dan pesannya mungkin setelah menonton dua film ini. Gimana kira-kira, ada yang ingin menyampaikan kesan setelah menonton dua film ini? Ada? Oke. Sebutkan nama, dari mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Atila, mahasiswa UIN, prodi sejarah. Kesan saya melihat dua film ini sangat menarik teman-teman semua. Karena saya sendiri juga suka menulis tentang yang tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan juga pernah baca media-media juga artikel-artikel yang yang mencangkup tentang alam. Bahkan di film kedua itu tentang Hutanku dan Istanaku, itu ketika saya melihat film ini timbul kesan yang sangat menyentuh hati bagi saya, orang Aceh lah itu kan. Karena ada beberapa artikel yang saya baca dulu itu tentang Kalimantan Timur, yang mana juga warga Kalimantan Timur ini di pelosok di sana itu pernah berkata hutanku istanaku, yang mana mereka itu menganggap hutan ini adalah seperti mallnya lah, tempat pencaharian makanan sehari-hari. Itu kesan saya yang maksudnya yang menyentuh hati. Dan saya kaget, rupanya di Aceh juga terjadi seperti ini. Bahkan itu di masa reformasinya Soeharto, dari film dijelaskan tentang PT Raja Garuda Mas. Dan ya tentang film kedua itu yang juga menyentuh hati juga tentang nikel, yang mana kan ini menjadi isu polemik di publik, yang mana suatu masalah yang terjadi di Indonesia. Bahkan yang paling yang paling sakit tadi lihat ada rakyat-rakyat yang menderita sakit di situ yang mana di situ juga kok kayak gini pemerintah kok nggak bersuara melihat rakyat-rakyatnya tidak nggak tanggung jawab lah di situ. Bahkan juga di Raja Ampat juga nanti saya juga ingin menanyakan di sekian beberapa tentang dua film ini. Cuman pesan saya semoga film ini bisa diangkat dan dibawa ke pemerintah pusat biar bisa bersuara bagaimana keadaan rakyat-rakyat kecil yang tertindas di bawah ini. Itu pesan saya untuk untuk sutradara di film Jeruji Nikel. Dan pesan saya untuk film Hutanku Istanaku, semoga ini bisa bersuara lah di pusat juga. Bahwasannya yang terjadi di Kalimantan Timur sekarang itu juga pernah terjadi di Aceh sekitaran tahun 2012. Mungkin ini saya dapat pesan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Atailah. Ada satu orang lagi yang ingin menyampaikan kesannya? Ada? Oh, oke Bang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi ini merupakan pertama kali ya saya nonton film di Balai Pelestarian ini. Jadi ingin saya sampaikan sedikit pesannya. Yang pertama tadi di Jeruji Nikel tuh. Jadi kita bisa melihat bahwasanya bagaimana kondisi saat ini. Bagaimana masyarakat mengeluh bagaimana kondisi di saat mereka berada di tempat mereka, datang orang lain, itu mereka merusak. Dan mereka ketika kita berkomentar ingin menyampaikan bahwasanya kita mengkritisi terhadap kebijakan yang mereka lakukan, tetapi kita dijadikan terdakwa. Itu kondisi saat ini. Menurut saya itu sangat memperhatikan, bukan hanya saja terjadi di Pulau Baru,
Torombolu, bahkan di tempat-tempat kita bisa jadi itu terjadi juga gitu Bang, itu kesannya. Yang kedua, hutanku istanaku. Jadi kalau kita melihat ini bagaimana kondisi di Aceh itu bukan hanya di tempat lain, di Aceh saja kita bisa melihat kondisi sangat memprihatinkan itu Bang. Hari ini kita bisa duduk di tempat yang sangat dingin. Rupanya ada saudara-saudara kita yang di luar sana, bahkan itu mereka masih belum ada jembatan aksesnya. Bahkan mereka ketika sekolah masih naik itu, berarti pemerintah kan kita lihat ini pembangunannya belum merata Bang. Jadi lebih kurang seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Apa namanya tadi Bang? Rizky Bang. Oke, makasih banyak Bang Rizky. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi benar ya kata teman-teman, kondisinya sangat miris sebenarnya. Jadi yang saya takutkan itu beginilah yang akan terjadi di alam Aceh ke depan ya. Seperti film yang pertama tadi Jeruji Nikel ya. Dan jadi langkahnya begini ya. Di Jeruji film itu kita sudah nonton bersama. Di situ mereka tidak melawan perusahaan itu secara komunitas. Ya, seperti yang kita lihat yang dikriminalisasikan itu kan individu-individu ya, yang memang memperjuangkan hak ruang hidupnya gitu. Nah, di film kedua itu bisa kita lihat di sini ada adat ya, ada kuasa adat di mana adat ini menjadi benteng terdepan untuk mencegah masuknya perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, makanya hari malam ini di depan kita itu ada dua pemantik yang mereka berdua ini hanya pemantik ya. Nanti kita bisa diskusi sama-sama. Jadi di sebelah ujung saya ya, sebelah kanan saya itu ada Bang Jo Fadli Kaum. Beliau itu adalah sutradara dari film Hutanku Istanaku. Hapus dulu untuk Bang Jo. Jadi beliau itu sudah cukup lama bergerilya di persoalan-persoalan lingkungan ya, dan ya hampir semua pelosok Aceh ya udah masuk Bang ya, dan itu dalam berbagai isu ya. Dan ini kan hal yang sangat menarik ya, mungkin bisa teman-teman gali gitu ya. Dari beragam LSM pun beliau sudah aktif gitu ya. Jadi pengalaman beliau itu sangat dalam ya yang saya lihat ya. Walaupun sekarang mungkin beliau sedang fokus buka salon mobil ya di Lampiner. Jadi teman-teman yang memang mungkin mau ya perlu mobilnya masuk salon bisa ya, bisa ke Bang Jo. Di samping saya ada Bang Agus. Jadi Bang Agus ini senior saya, orang yang menggembleng saya dulu di RBI, Yayasan Rumput Bambu Indonesia, itu bergerak di bidang adat. Bagaimana adat ini bisa dijadikan untuk sarana-sarana perlawanan. Jadi beliau cukup lama menggembleng saya dulu, dan kemudian hari ini beliau sudah mendirikan lembaga sendiri yang namanya itu Bentala Aceh, perkumpulan tentang pengetahuan lingkungan Aceh. Jadi langsung aja ya, mungkin yang pertama sebelum ke Bang Jo, saya mau tanya ke Bang Agus dulu nih, Bang Agus. Ini kan seperti yang saya sebutkan tadi, menariknya di Aceh itu ada adat ya, ada kuasa adat tadi yang memungkinkan kita itu melawan perusahaan atau mencegah perusahaan masuk ya ke wilayahnya gitu. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum paham, mungkin saya pun masih belum paham nih. Gimana sih Bang sistem mukim tadi? Kenapa mukim ini bisa dijadikan alat perlawanan ya terhadap perusahaan itu sendiri Bang? Itu aja mungkin Bang. Baik, terima kasih Gam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga malam minggu kawan-kawan lebih suka diskusi ya Bang. Enggak, saya mungkin karena masih muda, 25 tahun dengan anak-anak. Ternyata masih banyak, masih ada. Terus terang saya agak selama ini agak gusar. Yul, betul. Suka kau siapa lagi Yul? Ya betul. Jumpa beliau mungkin dulu ketika masa-masa dengan rekor 2006. Iya. Alhamdulillah masih bisa tetap bersaudara, tetap sejalan. Sampai mau putih rambut. Ya,
Terus terang juga sempat juga diskusi dengan Agam, kira-kira 25 tahun ke depan masih ada tidak yang berteriak sama dengan kita hari ini? Alhamdulillah saya lihat ternyata masih ada. Ada juga kawan-kawan. Kami tahu namanya? Thailand yang punya kepedulian. Dan saya yakin kawan-kawan yang lain juga punya kepedulian sama. Karena bagi saya ya itu tugas kami itu cuma menyiapkan fondasi. Selanjutnya ya silakan diteruskan oleh kawan-kawan semua. Karena saya panggil kawan-kawan karena saya juga masih 25 tahun. Baik, terkait hutan kuasa adat atas sumber daya alam di Aceh, sebetulnya itu mungkin kawan-kawan yang bisa baca sejarah tentu sudah sangat memahami bagaimana Aceh itu berdiri sebagai sebuah negara yang kuat dengan sistem kesultanan, dan dia beda dengan sistem sultan di Jawa. Namanya sama sultan tapi beda, karena Aceh itu dia sistem kesultanan yang berbasis Islam. Ya, rujukannya tetap adalah masa kekhalifahan, ya berbarengan dengan masa Turki ya, Kesultanan Turki. Mungkin kawan-kawan sejarah lebih tahu itu. Saya tidak. Nah, dalam implementasinya di Aceh itu ada semacam pembauran sebetulnya dengan sistem sosial yang selama ini sebenarnya sudah ada, tapi dimasukkan unsur-unsur Islam. Nah, itulah hebatnya para khalifah-khalifah atau para ulama-ulama penyebar agama Islam di seluruh dunia. Mereka mengintroduksi tetap mengajarkan Islam, tapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang berlaku. Nah, di Aceh itu mungkin dulu lebih dekat ke Hindu ya, dan sebenarnya ada sistem komunal yang kuat. Nah, sehingga dalam perkembangannya dia berasimilasi sehingga membentuk sebuah sistem peradaban. Nah, salah satu peradaban kalau menurutku dalam konteks tata negara hari ini sistemnya itu bahwa apapun yang terkait dengan sumber-sumber kehidupan itu diatur bersama dengan nilai-nilai adat. Nah, kalau mungkin ada pernah dengar istilah adat non hukum lagi zat non sifat, lagi mata hitam dengan mata putih. Artinya sistem adat di Aceh itu dia berbaur dengan berlandaskan adat non hukum bersendikan syarat, ya, adat dan hukum itu bersendikan syariat. Artinya kalau dia melanggar syariat dia bukan adat. Sederhana. Nah, apa itu adat? Adat itu sebenarnya kebiasaan baik yang dilakukan oleh sebuah komunitas secara terus-menerus dengan berlandaskan nilai-nilai yang baik. Kalau kita nilai Islam. Nah, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sederhananya begitu. Jadi kalau di dalam konteks hutan, tahun dulu pernah ada istilah Siwuro Jakwo. Zaman dulu kan dari perkampungan, pemukiman terjauh ke dalam hutan itu sehari bolak-balik, itulah puasa adat dalam sebuah komunitas. Bukan naik trail, Nggak naik trail. Oh, jangan. Jalan kaki. Nah, tapi itu saat ini mungkin tidak bisa lagi kita bilang begitu ya, karena ada juga yang ternyata terlalu jauh hutannya atau juga terlalu pendek hutannya. Nah, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sistem mukim itu adalah bagian dari pemerintahan. Kan dulu kan kesultanan. Kalau tata pemerintahan Aceh itu kalau tidak salah nih, mungkin kawan-kawan boleh koreksi kalau salah ya. Nah, ada sultan, lalu di bawahnya itu ada beberapa tempat ada yang menyebutnya sago, ada juga nanggro-nanggro, negeri-negeri kecil. Nah, lalu baru di bawahnya ada mukim, di bawahnya lagi ada kampung. Nah, apa itu mukim? Nah, dalam konteks pengelolaan sumber-sumber kehidupan biasanya beberapa komunitas itu dia berlandaskan sistem adat mukim, walaupun itu tidak jadi mukim itu adalah persekutuan kampung-kampung. Nah, kampung itu kalau berdasarkan sumber ininya dimulai dari
awalnya sebenarnya sistem kehidupan manusia kan berkelompok dia berkebun, lalu dia membentuk serbuk, lalu dia membuat menasah, jadilah kampung. Kampung-kampung dia ada sebagian kebutuhan untuk menjalankan syariat Jumat, membentuklah masjid, jadilah sebuah masjid, pasar dan masjid. Nah masjid itu kan membentuk 40 orang atau lebih untuk masjid dan dipimpin oleh seorang imam, namanya imam masjid awalnya. Tapi dalam perkembangannya masyarakat makin berkembang, kampung-kampung ini juga berkembang, kebutuhan untuk mengatur orang-orang banyak kampung ini, maka dipilihlah imam mukim. Sederhana begitu. Nah, dalam sistem kelembagaan peran mukim di tingkat imam mukim di tingkat kampung, di tingkat mukim, peran kecil di tingkat kampung. Dalam hal pengaturan, nah menariknya di beberapa daerah itu, tidak semua tapi di beberapa daerah di Aceh itu hal-hal terkait sumber penghidupan itu diatur di tingkat mukim. Makanya tadi seperti tadi dibilang ada Panglima Uten. Artinya mukim Lango itu dia satu mukim berapa kan Pak Antung ya? 5 kampung, dan dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya dia diatur oleh satu Panglima Uten ya. Artinya di tingkat mukim dia. Nah, siapa yang membangun pada satu mukim. Lalu nanti itu berlaku sistem adat mukim dan dia tidak ada kepemilikan. Termasuk juga di sawah biasanya juga begitu. Bahkan beberapa tempat, tapi mungkin di Lango juga sama ya. Ada satu kawasan belang yang warga satu mukim bisa bersawah di sana. Itu sebenarnya nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebijaksanaan dan saling berbagi kita itu masih ada. Tapi juga di dalam adat itu ada aturan tentang larang. Prinsip adat itu kan ada larangan, ada sanksi. Nah seperti tadi, cukup berat ternyata sanksi dilarang meracun. Dibilang itu. Padahal apalah ya, larang meracun. Ya, ternyata di sana ikan itu sumber pangan utama. Nah, mereka nggak bisa ke laut karena jauh lautnya. Dan ikan yang ada cuma itu aja. Makanya sanksinya berat. 15 juta zaman itu, lagi sekarang ya. Sekarang bisa jadi lebih dia. Bisa jadi dia ada peningkatan. Karena kalau dia hilang, mereka nggak akan dapat makan ikan lagi. Sekali dia hilang, pasti dia akan makan lagi. Dan dia nggak akan bisa untuk cari ke bawah. Kalaupun dia bisa, mungkin mahal. Nah itu yang menjadi dasar. Nah nilai-nilai itu dibentuk berdasarkan kebutuhan itu. Ada sanksinya. Nah biasanya dalam tingkat itu tergantung. Jadi kalau syarat adat, nah syarat itu mungkin pernah dengar istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Kalau secara nasional namanya itu, kalau kita di beberapa tempat namanya mukim itu adalah bagian dari salah satu contoh masyarakat hukum adat. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada masyarakatnya, yang ketiga ada pemerintahannya, lembaga adatnya, yang keempat ada aturannya. Nah ini harus satu kesatuan. Di mukim Lango itu dia tadi ada wilayah, ada mukim, ada kampung yang terdiri dari 5 mukim, lalu juga ada pemerintahannya, ada imam mukim, ada sekretaris mukim, ada pengelola hutan, karena salah satu sumber daya besar di sana ternyata hutan dan sawah tadi yang muncul di TV ya. Nah, bisa jadi ada sumber daya alam lain, tapi itu sumber hidup utama mereka, dan sungai. Nah, biasanya ada beberapa tempat ada ketua krum, tapi bisa jadi dia ketua krum adalah bagian dari tugas Panglima Hutan. Nah, masing-masing lembaga ketua hutan ataupun kalau di Belang namanya Tujurumlang biasanya. Kalau di sana sama ada Tujurumlang juga kan. Nah, dia punya kewenangan sebenarnya. Kewenangan sampai kepada menegakkan aturan adat. Pernyataan Pak Mukim, Pak Sektim tadi, kamu menyenah lahan yang hana perlahan. Yang penting hak adat dan hak wilayah kamu diakui. Hak mukim harus dijuk. Kalau hak mukim tidak dijuk, maksudnya hak mukim itu apa? Bahwa mereka punya kuasa atas sumber daya hutannya. Itu berbarengan film tadi, itu 2013 saya ingat betul, dia termasuk beliau juga, termasuk yang agak berseberangan dalam kerangka kebijakan itu dengan pemerintah. Karena pemerintah itu pernah dengar RED itu apa?
reduksi emisi from degradasi and deforestasi. Jadi sebuah program perdagangan karbon namanya. Nah, kalau diskusi perdagangan karbon mungkin diskusinya lebih banyak lagi gitu lah. Tapi setidaknya itu, waktu itu sederhananya kita dijanjikan oleh negara-negara yang merusak hutan agar jaga hutan kalian. Sederhananya begitu. Siapa yang jaga? Ya masyarakat sekitar hutan kalian. Kalau kalian jaga, nanti kami bayar. Dikiranya yang disosialisasi ke masyarakat, nanti kita dapat uang. Padahal nggak begitu sebetulnya. Skemanya lebih rumit dari itu. Nanti masyarakat disuruh jaga dengan aturan mereka, bahkan mungkin tidak boleh mengurangin, karena nanti diukur tuh. Misalnya seperti di Langau tadi. Makanya mungkin Pak Sekim tadi dia mendengar bahwa nanti salah satunya misalnya itu diukur berapa sebenarnya stok karbon yang ada dalam hutan Langau tadi. Sudah dapat kan? 100 misalnya. Itu nggak boleh kurang ini pun kalau dia kurang dia kena sanksi. Tapi kalau dia bisa jaga dia dapat uang, dapat kompensasi. Kompensasi yang didapat bukan dalam bentuk uang, kemungkinnya bisa jadi tidak kemungkin juga. Dia dalam bentuk kompensasi dalam bentuk lain seperti halnya kita bayar pajak. Dan mereka harus mengikuti skema kesepakatan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah itu yang akan membingungkan bagi masyarakat waktu itu. Termasuk juga kuasa mereka untuk turut campur dalam pengambilan keputusan, itu mereka tidak dilibatkan. Itu agak berat. Karena salah satu hak adat itu selain dia menjaga, melindungi dan menegakkan adat, juga dia punya hak untuk turut campur dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya di atas wilayah adatnya. Nah itu yang jarang digunakan. Sebenarnya sama, kalau hak adat untuk turut campur itu digunakan, tentulah kebijakan-kebijakan negara hari ini tidak akan merusak, pasti mendengar apa nih. Nah, walaupun itu 2013 hari ini bisa jadi itu bisa bergabung tuh. Walaupun bukan nikel, kemungkinan kita tambang emas rakyat ada kebijakan ya Pan ya. Ada rencana mau buat kebijakan. Ini, nah, tambang masih menjadi kebijakan ke depan di Aceh misalnya. Lalu juga perkebunan skala besar juga mungkin tetap dilakukan. Termasuk juga kalau HPH mungkin tidak lagi, tapi pasti ada perkebunan ataupun termasuk dalam rangka itu tadi untuk menjaga ketahanan pangan, proyek-proyek yang perlu lahan besar. Nah, maksud saya dalam adat kita tahu mestinya pengakuan melalui UPA tentang keberadaan mukim, gampung dan hak adatnya itu bisa diturunkan. Walaupun hari ini ada yang namanya hutan adat. Nah, di depan saya sarankan Bung Jul buat film tentang hutan adat Aceh. Jadi kalau kemarin bagaimana sebenarnya kita tempatkan, karena hutan adat itu dia memberi kuasa lebih penuh atas sebuah komunitas masyarakat adat. Dan biasanya nanti di dalam itu kita bisa betul-betul mengelola dan mengatur dan melindungi sumber daya hutannya. Jadi mungkin itu sebagai diskusi. Di laut juga ada. Artinya secara kelembagaan di Aceh itu saya mau bilang bahwa Aceh itu pemerintahan adat di Aceh, pemerintahan mukim ataupun gampung itu bukan hanya bagian dari pemerintahan, tapi dia punya kuasa adat di tingkat gampung maupun tingkat mukim. Kuasa adat itu dia sampai kepada memberi sanksi, menjalankan aturan-aturan baik, dan di dalamnya juga ada lembaga-lembaga yang sesuai dengan komunitas sumber daya yang ada. Ada hutan, sungai, sawah, laut. Nah, mungkin ada juga film, kalau salah di Awi ada buat film tentang Panglima Laut, tapi belum bisa launching kata beliau. Nah, tapi boleh itu ke depan. Mungkin silakan. Terima kasih. Mungkin sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup panjang lebar jelaskan soal kekuasaan mukim ya. Tapi simpan dulu pertanyaannya. Sekarang saya mau beralih ke Bang Jo. Jadi Bang Jo, mungkin Bang Gus tadi kan sudah jelaskan panjang lebar ya tentang adat mukim tadi. Dan hari ini yang saya lihat film yang Bang Jo buat itu kan sangat mengarah ya ke situ ya, khususnya itu bagaimana
adat ini melindungi hutan tadi, Bang Jul. Nah, ini yang pertama mungkin sebagai awalnya, gimana sih Bang Jul terinspirasi untuk buat sampai ke pelosok sana gitu ya, kenapa nggak ambil yang pinggiran aja gitu ya kan. Ini kan banyak juga ya di pinggir-pinggiran Aceh Besar misalnya, atau itu yang memang mungkinnya itu masih kuat ya. Bahkan lengkap, ada panglima hutannya, ada panglima lautnya gitu ya tadi ya. Panglima laut dia melindungi untuk sumber daya pesisirnya, lautnya gitu ya. Begitu juga dengan panglima hutan yang melindungi hutan ya. Nah, Bang Jul sendiri bagaimana sih melihat soal ini kan dua film ini timpang nih Bang Jul. Yang satu nih mereka sudah katakanlah sudah dijajah alamnya ya kan Bang Jul. Nah, ini di Aceh seperti apa nih Bang Jul? Dari awal misalnya Bang Jul sudah mengambil film ini, sudah memfilmkan dokumenternya, kenapa Bang Jul terinspirasi dan apa harapan Bang Jul ke depannya gitu ya? Itu aja mungkin Bang Jul. Terima kasih Anggam, Bang Agus dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, tadi dari mahasiswa YN dia. Sama satu lagi siapa? Rizky ya. Kalau inspirasinya yang pertama ini, saya dari kecil itu suka kali jalan-jalan melintas sampai habis kampung, sampai hutan. Kadang-kadang kan kalau pulang tuh rumah sering dimarahin orang tua. Kalau dibeli sepeda itu pernah saya ada yang sepeda itu dari ke rumahnya kalau Ismail itu pulang ke maghrib masih kecil kan cuma kali itu 40 km 40 km ya gitu. Jadi berapa puluh tahun yang lalu? Ya termasuk waktu kecil bolang lah gitu. Jadi kebetulan begitu juga waktu saya SMP saya suka kali ngelintas alam. Kadang main ke hutan, kadang ke sungai, mandi ke laut sampai tenggelam gitu kan, sampai dibawa orang dibantuin sama orang udah mau mati gitu. Nah, begitu juga waktu saya sekolah, saya penasaran dengan dataran tinggi dulu waktu saya sekolah di situ. Saya numpang mobil itu kalau nggak salah 24 mobil, saya stop di jalan. Pak, boleh numpang Pak, mau kemana? Mau Takengon? Oh boleh, tapi saya sampai Grusipo. Boleh Pak, sampai Grusipo pun boleh. Diturunin Grusipo, berhenti dulu kan, stop lagi. Dan saya sampai simpang balik, ya udah nggak apa-apa. Saya jadi saya hitung 24 mobil lah, sampai mobil ambulan gitu. Jadi baru sampai ke Takengon saking penasaran saya dengan dataran tinggi Gayo itu pas liburan sekolah. Jadi kemudian waktu saya kuliah di Luxembourg itu di Unimal, saya terinspirasi dengan seorang kecil jalan. Dia nggak sekolah, tapi dia mau belajar terus ya, sehingga dia menjadi pendiri Aman dulu saya. Iya, Aman juga. JKFA dulu baru Aman ya. Iya. Iya, aliansi masyarakat dan Nusantara. Saya sangat terinspirasi bahwa berarti saya selama ini kalah lah sama bapak ini ya. Saya memang dia udah menghitung pucuk-pucuk krum tuh, pucuk sungai itu habis. Dari Blangke, Jeren, Perla, Aceh Utara, Sawang, dia. Wah ini saya terinspirasi lah dengan beliau bahwa selama ini saya berarti pelajaran geografi saya tentang Aceh itu sangat kurang sekali. Jadi nama ini kalau kita lihat peta-peta di buku atau yang peta geografi itu yang nggak detail kali ya, nggak sampai ke dusun, nama alu cewek, alu kruing kan, alu kling kan, ternyata banyak sekali. Nah ke kampung Sikundo itu, jadi saya ketemu seorang teman aktivis lingkungan, dia pernah KKN di sana, dia cerita sehingga saya buat penasaran. Dia cerita kampung itu kayak di hutan-hutan bukan kayak di Aceh, dia bilang gitu. Masyarakatnya minum air itu nggak masak, jadi saya bertambah penasaran. Terus di belakang lagi ada jembatan tali itu kan, tambah saya penasaran kapan sana dulu susah kali saya kalau nggak jadi itu saya marah betul. Jadi
Padahal saya sudah melakukan riset ke Aceh Timur kan, ke Lokop sebabnya ke daerah Lesten sama kan, ke daerah Gayo, ke Aceh Selatan, bahkan Aceh Besar seperti pertanyaan Agam tadi, kenapa tidak diambil saya di Pidi, Aceh Barat. Jadi ada kekuatan saya lihat jadi di praproduksi itu saya riset dulu ke sana, itu bolak-balik sampai 3 minggu lah, itu capek betul itu 3 minggu itu. Lebih baik kita ke Jakarta lah 3 kali kalau suruh musik kumpul. Jalan kaki itu setengah hari, terus naik jembatan tali itu ada 7. Itu nyawa kita di setiap jembatan terbuka. Jadi waktu pertama saya naik, orang-orang kampung itu ketawa belah sana. Ketawa, ini orang kota, ini orang anak-anak kepala, ya kan? Anak-anak pesisir, coba mengadu keberuntungan. Ya kan? Terus saya dengar dari cerita bahwa tentara Raider pernah terjatuh dari jembatan itu dan meninggal terseret habis waktu mengejar GAP, karena di situ markasnya gerakan Aceh Merdeka di Gampong Sikundo itu. Jadi tempat persembunyiannya GAP wilayah Pelabuh, wilayah Aceh Barat. Masa itu siapa Labuyus lah. Dan tadi Sektim itu dia juga seorang mantan komandan, makanya saya banyak kontak dengan dia tahu jalur-jalur apa? Jalur di hutan itu, jalan-jalan kecil, jalan setapak, tahu semua dia. Ini tembus mana? Karena kampung itu dikelilingi oleh sungai. Banyak kali itu alur-alur. Makanya kalau kita hidup piknik itu selalu bunyi air, apalagi nggak bisa diam, selalu manapun tuh. Selalu ada bunyi riamnya, air alur-alur sungai itu. Kalau nggak dari alur, sungai besar tuh yang bunyi, sungai Merbo itu Merbo. Karena itu Sikundo itu, kalau kita ke sini ke Gempang, Woyla, kalau ke sana ke Pamu, kalau naik ke sana ke Betong. Nah, jadi dia memang kayak apa istilahnya? Bagian Blangkong lah. Jadi dia memang tempat berputar-putarnya seluruh air alur-alur itu jatuh ke desa itu, sehingga kadang-kadang kita mau ke sini nanti harus ada jembatan lagi, nggak bisa langsung gitu. Jadi berputar-putar, makanya membingungkan itu. Kalau salah sekali belok itu udah susah, banyak tuh ke Gempang tuh kemana gitu. Sekali salah aja kita mutar sekali itu udah kadang-kadang udah ke Betong gitu. Kadang-kadang salah udah ke Nagan gitu. Salah udah balik ke Gempang lagi gitu kan. Jadi seperti itu kondisi geografis di Gampong Sikundo. Dan dalam riset juga saya mendapatkan bahwa dulu RGM itu gila-gilaan di sana. So yang pertama itu Cuk Nyadin pernah bermarkas di situ, itu yang menarik ya. Yang mungkin saya tidak temukan, mungkin di daerah-daerah lain sudah saya riset untuk saya buat jadi lokasi film gitu. Selain untuk buat film itu kan selain ceritanya harus kuat, apa yang menarik, apa subjeknya, tokohnya kuat atau enggak, masyarakatnya gimana, kompak atau tidak gitu kan. Saya pikir itu yang membuat saya sehingga saya membuatnya di Gampong Sikundo itulah. Jadi memang masa perlawanan HPH gitu. Karena kan kalau Soeharto itu dia memperangus dulu sistem pemerintahan adat itu tahun 1978 dihapus ya, disamaratakan semua jadi desa. Kalau Soekarno kan ketika mendirikan negara dia menghapus semua kesultanan, baru dia mendirikan negara baru. Jadi berdarah-darah lah tuh. Ya, jadi di Aceh hutan itu selamat ternyata 10 tahun sekali. Jadi kalau ada perang di Aceh itu hutan selamat. Jadi 5 tahun itu pohon-pohon jadi besar tuh, nggak ada orang di hutan. Begitu damai itu cepat kali sebuah api. Jadi makanya di Aceh Selatan itu, Barat Selatan itu banyak melahirkan aktivis lingkungan karena mereka berhadapan dengan HPH dari LSM Brin Mulakalu dulu. Makanya banyak aktivis lingkungan itu dari Aceh Selatan. Jadi jangan heran kalau kami di Lesmawai itu banyak aktivis anti tambang karena banyak perusahaan migas.
Gitu. Yang kami hadapi di Los Mau itu dulu perusahaan-perusahaan migas, pabrik pupuk kimia yang meracuni sungai, laut dan lain-lain. Jadi itu yang pengalaman baru bagi saya sebagai anak pesisir itu yang main ke gunung gitu kan. Jadi selain mungkin bagi saya Panglima Laut itu biasa, ke Jombang itu biasa. Ini yang susah kita cari ini di zaman ini kayaknya Panglima. Mudah-mudahan saya berdoa ketemulah. Saya cari banyak juga yang fake gitu kan, istilahnya bukan dia Panglima yang fake ya. Ternyata dia dibentuk oleh pemerintah, nggak ori. Dibentuk dengan SK, ya kan? Jika wawancara kita dengar, kayaknya nggak ori, nggak pas, nggak menggigit ya, nggak menguasai bahan langsung tak paham lah dia. Jadi dia selain tidak menguasai pernah itu saya kena ini juga, kena scam juga. Bahwa hutan rupanya pas pulang dia yang sesat. Ngakunya pawang. Pas pulang pura-pura salah jalan, udah sesat, nggak bilang udah maghrib gitu kan. Jadi itulah pengalaman kita bermain di komunitas. Jadi saya menemukan Aceh itulah di akhir-akhir mau kuliah ketemu Gusti Jalani, saya baru menemukan oh ini Aceh ya. Kalau kurikulum Aceh ini sebetulnya selama ini kayaknya kita kena tipu gitu. Jadi setelah saya membaca, saya baru tahu saya ditipu. Untung saya tidak menipu orang lain setelah saya bisa membaca gitu. Jadi dari situ baru dapat inspirasi masuk ke wilayah masyarakat adat gitu, masyarakat binatang apa sih masyarakat adat? Kayak mana saya bayangkan dulu masyarakat adat itu yang masih tribal ya, masih liar atau enggak berperadaban ya kan, masih istilahnya masih suka ngejar-ngejar orang. Ternyata tidak, ternyata peradaban kita tertinggal jauh. Ternyata orang kota dengan mereka sudah ada banyak aturan ya, sudah bisa bikin aturan sendiri mereka sudah mengatur lingkungan alam, bagaimana mereka membuat aturan di sungai, membuat aturan di hutan, aturan sawah dan lain-lain. Nah kalau sebetulnya di PD itu menarik juga, pawangnya yang menarik ya, pawang Nusa, pawang Gajah lebih, tapi pawang itu lebih kepada profesi, dia bukan kelembagaan kayak Panglima Hotel dan Panglima Laut. Tapi menarik juga kalau teman-teman mau selain pawang lebah gitu. Pawang lebah itu banyak di Lampana, pawang lebah. Kalau di Aceh Selatan paling banyak itu pawang harimau, karena ternyata di Bukit Barisani, gugusan Bukit Barisani dari Janto sampai ke Lampung, ternyata mereka bagi wilayah. Jadi yang sebelah selatannya itu harimau, sebelah sininya gajah. Terus di dalam di selatan dan utara itu dibagi lagi itu goa-goanya. Ini goa ini untuk kambing hutan, ini goanya untuk ular. Jadi mereka nggak salah-salah kamar lah gitu kan. Ya, jadi ternyata begitu dia hutan. Dan jangan sangka itu di hutan tuh nggak ramai orang banyak sekali. Kita nggak tahu siapa dia. Apakah orang cari emas, apakah intelijen, apakah mencari rotan. Tetap ramai. Kita bayangin ke hutan tuh nggak ada orang, tapi selalu kita ketemu orang. Begitu juga sama kayak di laut juga, kayak di darat juga. Penyelundup kita nggak tahu bobo dengan kapal itu kan. Jadi sama juga sebetulnya di darat. Dan kadang-kadang kalau kita komunikasi di hutan itu singkat-singkatnya karena kita nggak kenal kan. Dari mana ini kan? Ini kayaknya ini orang cari emas atau yang nembak burung rangkong, mereka cari burung. Itu jumpa semua kita di hutan. Malah saya terkejut juga di hutan itu saya ketemu orang Korea jadi betul-betul nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Ketemu orang Korea, ketemu orang Cina itu di Betung. Itu tahun 2012 baru meledaknya tahun berapa itu 2015 ya, sampai 2017 masa Jokowi itu loh. Ini ternyata di hutan juga banyak yang main juga gitu kan.
Jadi nggak seperti kita bayangkan hutan itu sepi, nggak ada yang cari jernak. Cuma kalau masyarakat Aceh itu kita tahu kayak dibilang Bang Agus tadi, Ciro Jawa itu terkait dengan mata pencaharian. Karena dia memang orang Aceh itu kalau istilahnya dia menanggrau, menggampung, berkampung, dia tetap maghribnya pulang. Maghrib harus ada di rumah. Karena terkait dengan menasah. Nah kalau merantau orang Aceh ini dia 3 bulan itu merantau, 3 bulan pulang karena ada kewajiban nafkah lahir batin lah sama selain sama istri ada juga hari raya kan itu harus pulang. Kalau udah 3 bulan nggak pulang itu bukan lagi merantau, namanya bonangro, itu nggak suka lagi sama negerinya dia. Artinya dia nggak peduli lagi sama negerinya, itu namanya bonangro. Tapi kalau merantau itu dekat-dekat lah. Saya ada merantau keluar kan. Kalau merantau itu dekat-dekat. Kok merantau? Nah, merantau lampu-lampu Siagam lah kan. Merantau benar Alunaga doh lah. Jadi kalau merantau itu kalau saya nggak jauh, sementara aja balik. Ya, nah saya kan mana tuh oleh kayak merantau itu bisa ditunggu, itu nggak lama, nggak sampai 3 bulan. Oke, itu dari saya dulu. Oke ya, mungkin sudah cukup panjang lebar pengantarnya. Ini saya kembalikan ke teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau ingin memberi tanggapan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Oke, Atailah. Lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah beri kesan-kesan nih mau tanya. Jadi mau tanya ke sutradara film Hutanku Istanaku, Bang Zul. Jadi kan di film ini menceritakan bagaimana kronologi tentang adat tadi udah semua. Cuman karena saya lahir 2005, jadi sebelum itu kan saya nggak tahu gimana kejadiannya. Bahkan sering saya tanya-tanya pada nenek saya, kalau dulu di PT Raja Garuda Emas itu, waktu masa Soeharto itu kan memang sangat keras pada masa itu di situ. Seluruh Aceh. Bahkan saking tamaknya, saking rakusnya ini kan anak-anak Soeharto ini sampai membuat itu perusahaan anaknya lah. Bahkan ada sejarah juga mengatakan Bu Tito itu punya harta di Melabu, ada asetnya di situ. Dia buat HPH dulu udah hanya potong kayu, nanti ngurus lagi punya dia lagi. Punya dia lagi itulah. Habis punya dia. Nah itu saya mau tanya kepada Bang Zul bagaimana ceritanya di situ. Dan yang kedua yang mau ingin saya tanyakan tentang film pertama tentang jeruji nikel di perjuangan warga Tebu Tanah Nikel itu. Jadi ada satu artikel juga menjelaskan itu di Papua itu kan juga terjadi tambang gitu kan. Jadi kalau kita kita berpikir secara progresif atau ke depan itu sebenarnya kalau kita nggak membuat tambangan di situ itu juga bisa kita buat sebagai akomodasi wisata. Karena kalau kita ukur itu kalau banyak penghasilannya lebih penghasilan bagian wisatanya daripada kita menambang. Karena kalau cerita penambangan itu pernah saya baca juga itu hanya 3% tuh nikel. Bahkan sedikit lebih banyak di daerah Sulawesi. Mungkin sudah hancur di Sulawesi ini, pemerintah mungkin larinya ke Papua. Itu yang mungkin saya rasakan. Karena ketika dibuat film 2023 itu kan kita lihat dari atas itu kan udah dikerok semua. Berarti kan udah hancur lah. Mungkin makanya pemerintah ini larinya ke Raja Ampat. Itu kan menurut saya pribadi, interpretasi kepala saya. Nah, di sini bahwa saya kan begitu tajamnya, begitu rakusnya pemerintah ini ingin mengkorek lagi. Sebenarnya kalau kita kaji, lebih misalkan ada alasan, ini untuk ekonomi Indonesia misalkan. Karena Indonesia ini kan penambang nikel nomor 2 terbesar di dunia. Itu memang diakui oleh Gibran yang pernah membuat video waktu itu di bonus demografinya. Nah ini saya ketawa melihatnya. Bahkan kalau kita ukur secara ekonomi, itu kalau kita gali nikel di Raja Ampat itu masih sedikit potensi untuk ekonomi ke depannya. Bahkan kalau digali di jangka 20 tahun aja itu Indonesia mungkin sudah terlempar di G20. Karena kenapa? Karena nggak ada lagi nanti hasil nikel yang di situ. Tapi kalau dibuat sebagai akomodasi wisata itu
luas sekali. Bahkan di 2023 itu sampai 3.000 wisata di situ yang pergi ke Raja Ampat itu menghasilkan bahkan uang sampai ratusan miliaran. Itu yang saya baca di artikel. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pemantik ini kan bagaimana Pak Zul atau Bang Agus untuk menanggapi situasi ini sekarang. Apa mungkin film-film ini kita nampakkan ke wajah-wajah pemerintah inilah. Karena menurut saya pribadi, kalau misalkan langsung dikerok, langsung ini nanti saya anak cucu. Kita nanti atau ke depan generasi tidak bisa menikmati lagi alam-alam yang Indonesia itu. Karena kalau sudah dikerok kan tidak bisa lagi lah, alamnya udah habis. Tapi kalau dibuat wisata, itu lebih luas lah, lebih bagus. Karena dulu juga pernah baca juga sedikit, di Papua pegunungan itu, di era laut-laut itu ada satu pulau itu sangat indah, saya lupa namanya. Itu kalau mungkin pemerintah mungkin agak pintar sedikit, kalau misal dia membuka wisata, itu bisa menambah lagi ekonomi Indonesia, kalau menurut saya. Tapi kalau dengan secara cepat, secara statis ini langsung dikerok lah gali-gali ini semua, itu sama aja menghancurkan. Tapi kalau dalam segi ekonomi, alasannya ekonomi lah, supaya bisa nikel nanti dibawa ke ini itu. Itu hanya berpikir pendek, mungkin jangka 20 tahun. Tapi kalau mungkin setelah 20 tahun, bisa-bisa terlempar dari G20, karena ada lagi nikelnya. Tapi kalau membuat untuk wisata alam, itu bisa bertambah lagi ekonominya dan seluruh negara-negara lain itu bisa mengkeke Indonesia ini cantik alamnya. Itu dari saya. Mungkin itu yang lebih kurang dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ada lain yang ingin bertanya lagi biar sekalian dijawab. Ada teman-teman? Saya. Biar kakak ini dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Jannah. Kebetulan mungkin di sini mahasiswa semua ya. Saya kebetulan guru ya dari salah satu sekolah di Banda Aceh. Terima kasih, ini sebuah momen luar biasa ya. Saya sebagai salah satu bagian dari kependidikan melihat ini menjadi sebuah media baru sebenarnya untuk pembelajaran. Meskipun saya mungkin di jenjang SMP, hari ini saya bawa 2 siswa saya yang udah alumni dari SMP, udah siswa SMA, dan juga kebetulan mereka sedang tertarik dengan dunia sinematografi gitu. Pertama hal yang ingin saya sampaikan juga mungkin terkait, saya tertarik Bapak dengan konsep adat Aceh. Kita memang sangat kental dengan tradisi ini. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, apakah hal ini masih ada di jejak generasi kita? Generasi apalagi sekarang udah bukan saya generasi milenial yang Y, sekarang malah kan generasi Z mungkin udah jauh tertinggal juga, udah masuk yang generasi alpha gitu. Nah, apakah jejak-jejak tradisi hukum adat ini masih dikenalkan di generasi lanjutan? Karena mindset saya membayangkan ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, hukum adat, mungkin itu seperti kata-kata yang sudah klise, mungkin nggak ada lagi di generasi sekarang. Dan bahkan wilayah saya kebetulan tinggal di daerah Darul Imarah. Itu saya nggak tahu seberapa banyak anak muda di sana yang paham kalau mereka itu tinggal di Mukim Lamparah, Mukim Ule Susu. Nah, saya itu nggak tahu apakah mereka masih mengenal itu. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat riskan menurut saya untuk generasi kita mengenal adat. Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa sebenarnya konsep adat ini masyarakat adat yang paham terkait adat, mereka juga peradabannya bagus gitu. Walaupun mungkin tidak langsung bermain dengan kecanggihan teknologi, tapi mereka punya teknologi sendiri begitu, yang bahkan mereka bisa menjaga alam jauh lebih baik ketimbang yang generasi-generasi yang paham teknologi. Dan ini satu hal yang mungkin menurut saya perlu dipahami oleh generasi sekarang. Ini juga menjadi hal yang sangat salut bagi adik-adik di sini ya, yang luar biasa juga pemerhati akan hal ini. Dan sebuah harapan bagi mungkin Bapak di sini juga
bagian dari komunitas, untuk bagaimana hal ini juga masuk ke dalam dunia kependidikan. Mungkin kalau tingkat SMP yang saya didik anak sekarang itu saya cuma bisa memperlihatkan ilustrasi ini loh negara kita, ini loh Aceh, ini loh adat. Hanya sebatas mereka paham begitu saja. Tapi untuk jenjang SMA mereka jauh lebih baik lagi dalam konteks berpikir kritisnya. Dan ini saya rasa jauh tertinggal loh Bapak, generasi kita ketimbang anak-anak di Jawa dalam konteks berpikir kritis ini. Bahkan mereka kadang tidak mengenal Aceh itu sendiri seperti apa. Dan itu sebuah harapan, mungkin hal-hal seperti ini bisa masuk ke dunia sekolah-sekolah juga, tidak hanya di bagian universitas, mungkin mahasiswa yang memang mereka sudah semakin menggali hal itu. Saya berharap ini juga masuk ke jenjang sekolah, mungkin setidaknya di SMA juga masuk. Demikian tanggapan juga terhadap isu-isu ini untuk ke dunia pendidikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Kak Roda di SMP? Saya kebetulan SMP 1 Banda Aceh. Wih, Masya Allah. Satu lagi Bang Julfan, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul dan Bang Agus, senior saya di sini dan semua kawan yang ada di ruangan ini. Memang kadang-kadang ketika kita melihat film, kita bisa mengerti diri sendiri ya. Apa yang kita lakukan kadang-kadang tidak menjelaskan, tapi ketika kita melihat satu cermin itu bisa memberikan ternyata di luar sana masih ada yang lebih berat dari kita. Yang pertama, yang kedua, memang pola pikir dan pola gerak Tama ini sudah sangat canggih dibandingkan apa yang kita pahami sekarang. Kalau dulu mereka hanya menggunakan instrumen negara, instrumen militer, kalau sekarang ini mereka sudah menggunakan instrumen agama. Misalnya kemarin kita dengar bagaimana prinsip habis ekologis misalnya, Will Absar menggambarkan orang yang menolak tambang itu dianggap orang yang tidak memahami agama misalnya. Ini jadi sudah semakin kacau. Dan tadi saya juga melihat bagaimana George Nikel itu ada satu istilah yang paling saya benci, AMDAL. Kenapa? Karena pertanyaan kita siapa yang buat AMDAL? Yaitu kampus. Siapa kampus? Dosen kita, guru-guru kita. Jadi sebenarnya siapa yang kita lawan? Bukan pemodal, justru yang kita lawan adalah orang-orang yang kita hormati di kampus. Mereka yang membenarkan, mereka yang memberikan penilaian bahwa ini boleh didirikan. Jadi siapa yang kita benarkan sebenarnya? Siapa yang kita demo sebenarnya? Ya guru-guru kita, dosen-dosen kita dengan gelar profesor, haji, segala macam. Itu yang mirisnya, itu yang kita hadapi dalam sehari kita. Kemudian apa yang kita hadapi, yang kita lihat dari film Manjul, ini kan semacam dunia lainnya. Dengan kesadaran mereka, dengan mereka bahwa ada satu institusi yang bisa menyelamatkan, dan mereka bahagia saja. Happy ya, paling utama itu happy sekali dengan apa yang mereka alami. Apa yang mereka hadapi itu ya, itu sesuatu yang inilah kami. Nah sulit kita menentukan bahwa inilah kami. Keseringan kita adalah kita yang menjadi orang lain kan. Aceh menjadi Singapura, Aceh menjadi Arab, Aceh menjadi Mesir, Aceh menjadi Israel, siapa tahu. Itu kondisinya. Jadi soal adat itu sudah diri. Nah pertanyaan saya kepada Bang Agus dan Bang Jul ya, apa yang membuat kau bertahan dengan suara yang semakin sunyi di hari ini? Itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu Bang Jo dari Thailand, mungkin pertanyaan soal Saya mungkin terkait tambang atau tourism, ekoturism tadi itu ya. destinasi wisata. Iya. Ada beberapa daerah yang sudah berhasil itu diterapkan, itu di daerah Sumatera Utara itu Tangkahan. Ya, daerah Tangkahan itu yang kelola ekoturism itu ternyata dia mantan pelaku legalologi. Itu suatu yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana disadarkan mereka sehingga mereka bisa merasakan bahwa wah ternyata enak kayak gini ya. Ya dan tiap hari datang boleh lihat dimandiin gajah, ada jungle trekking, mereka bisa sewain banglo kan ke para pengunjung di sana. Kalau tambang menurut saya itu bukan investor, itu memang penjudi.
Jadi dia memang udah kalkulasi kan dengan waktu yang sangat cepat. Kita ngumpul semua, kalau mau melawan kita tangkap, kita habisin atau apa. Yang ini kita suap, kan? Di target kerja siang dan malam, habis biasanya setahun 2 tahun, angkat gitu. Kayak tadi yang kita lihat di Torobulu tadi kan. Jadi memang seperti itu. Jadi sama dengan yang terjadi di LSM dulu, di PT Lohong Setia Mining. Jadi kami dulu termasuk si pemulu, si Muhajir, komunitas mahasiswa Lohong KMR dulu kan. Jadi mereka nginap di kantor kami. Jadi untuk merencanakan, walaupun gagal, tapi minimal mereka sudah bersikap gitu kan. Karena yang dilawan saya itu memang Wandi gitu kan. Dan para pemodal yang cukup punya banyak uang gitu. Jadi paling tidak ya ada sikap kita yang menolak gitu, biarpun nggak berhasil gitu. Tapi banyak juga yang berhasil ya, seperti di Betong ya, yang di PT apa tuh? Iya betul ya. Ya, EMM itu success story juga mahasiswa LSM dan komunitas ya. Dari dulu memang seperti itu model advokasi kita itu. Jadi ada masyarakat, mahasiswa, LSM didukung oleh wartawan. Ini kalau dewan ini pemerintahnya mau dukung atau tidak itu terserah, penting masyarakat dulu. Kalau masyarakat kuat, pemerintahnya kuat, itu nggak akan bisa. Karena biasanya mereka membuat perpecahan, membuat kubu-kubu. Ada sekelompok masyarakat yang dijanjiin kerja, dipekerjakan, digaji, dapat uang cuma-cuma dan lain, jadi centeng dan itu banyak. Malah kalau kami itu di Aceh Utara, kami nggak melawan ya, karena mereka pakai kombatan GAM untuk misalnya di HDI, di RPPI ya, Rencong 4 itu bekas PT Rencong juga ya. Itu masa Irwandi juga, jadi disambung pada masa Tarmiji Karim jadi PJI. Seperti itu. Jadi tadi apa satu lagi? Ya, kalau pendidikan saya pikir simpel sekali. Kalau kita nunggu memang nggak ini nggak ada. Apapun kita tunggu nggak ada. Kan nunggu juga nggak ada. Yang nunggu nanti ada orang, deh ini adatnya, ini adat, ini kenduri ini adat, ini kenduri laut, ini nasi kenduri laut, coba dirasa dulu. Jadi nggak ada. Jadi memang cari informasi di mana ada kenduri Blang bawa siswa. Saya dulu dengan Unimal seperti itu. Jadi Pak Kemal Pasha sama Pak Blang menjual teori antropologi. Pak Alhamdulillah teori yang enggak. Ini mahasiswa Hauri Blang di rumah deh. Ini yang ditanya apa tuh Pak Hauri Blang? Binatang apa tuh Hauri Blang? Untuk apa dibuat Hauri Blang? Pak Jo Hauri Blang deh. Pak Jo Hauri Blang kamu bedol ho, bedol. Oh no Hauri Blang. Jadi KB Blang lah. Jadi ketika KB Blang ada orang. Ketika KB buka bukat yang dia ada tuh bawahnya di laut, ini posisi KB ke babu kan, bau ikan yang dari bau kan kita bisa tulis kan, dari bukan hanya rasa juga bau bisa ditulis juga. Waktu pertama kali saya datang semacam ada bau lumpur apa itu kan, atau bau bukat yang terendam kan. Jadi kita merasakan, ini bawa aja saya anak-anak, minimal murid pernah datang atau bawa anak-anak ke murid. Kenduri murid yang di kampung, jangan di kota kan. Cari informasi di mana ada murid yang mantap sekali, yang masih, iya. Saya pernah berpikir bahwa di kota Banda Aceh ini nggak ada lagi buka puasa yang kayak zaman dulu. Ternyata di saya masih buka apa? Tapi mati betul mulai. Ini tadi mati. Tulung saja. Jadi saking penasaran, begitu saya masuk ke sana, saya nggak ada tiket kan, ternyata udah ditaruh kan di mukim ini, kampung ini. Jadi ditanya, kamu dari mana kan? Kan banyak kampung di situ. Bilang kampung sebelah. Saya dari sini dulu, kan kalau di Aceh bukan. Oh duduk aja. Ya kan saya duduk saya nikmati. Jadi memang baru kita bisa cari tahu kan. Artinya
artinya baru kita cari teorinya gitu. Jadi cari informasi ya. Dia kalau mau bantu di laut, mau dulu di kampung tuh kayak mana dulu pihak keluarga mengadakan rapat menyerahkan pada kampung, pada isi dan orang tua itu mereka bagaimana cara mereka menetapkan tanggal, bagaimana mereka melakukan negosiasi dengan pihak daerah baru supaya bisa bersamaan lah Indonesia dan itu kan. Nah, jadi kita tahu langsung istilahnya kalau saya kan saya lebih suka doing by learning, mungkin itu yang ya karena nggak paling saya doing by learning. Jadi saya nggak mau learning by doing. Jadi habis umur di learning. Doing apa? Saya doing, learning. Doing, learning. Jadi saya mengajari orang itu udah kau buat aja dulu. Jadi saya nggak mau jadi film adalah drama adalah HP kamu punya kayak drama coba naik bangun. Jadi saya baru kamu salah ini mantap kamu tambahin ini langsung aja mau misalnya foto aja dulu atau nggak mau makan yang apa yang ada maulid atau ada ganduri laut atau kan minimal mendokumentasikan pula hari ini saya sedang di kampung ini ya kan sedang ada maulid Nabi itu udah jadi konten udah nanti orang komen di mana itu mantap enggak ya gitu kan apa itu maulid ya tanya dulu kan tinggal cari teorinya maulid adalah itu kan kalau dimulai dari maulid adalah nggak ada kontennya gitu kan. Oke dari saya itu dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bang, pertanyaan Julpan tadi. Pertanyaan Julpan, kenapa masih sudah 20 tahun kau masih gitu juga? Iya. Penanggung sudah 20 tahun yang lalu, kenapa masih gini juga? Oh iya. Iya, pertanyaan Julpan tadi. Iya. Sebenarnya saya belum berhenti kan. Jadi setiap ada diskusi sejarah budaya lingkungan itu saya selalu nimbrung. Cuma saya nggak bisa lagi misalnya Jol tolong kamu ke gunungku malam ini itu udah nggak bisa gitu. Kalau dulu jangankan nanti sekarang kan bungkus baju kotor bungkus gitu. Mungkin ada perbedaan di situ ya dan juga mungkin yang dihadapi oleh adik-adik ini akan berbeda juga ya. Nggak mungkin juga belajar menjadi ikut pelatihan training community organisasi training CO dulu kan dan TOT ya kan jadi fasilitator ini kan mungkin media belajarnya sekarang sudah lebih banyak. Kalau dulu kan kalau film ini kan kami buat dulu bakar dulu ke CD bagi-bagi ke Mukim nanti jumpa Wali Nangro saya kasih kan nanti ada orang dari Jakarta saya kasih tiba-tiba waktu Jokowi meledaklah si Kundo ini karena orang Tranju pernah minta juga saya nggak kasih karena takut nanti bias gitu yang diberitakan ternyata mereka entah dari mana cari informasi sehingga mereka ke sana jadi heboh lah si Kundo sehingga saya ditelepon lagi sama siapa pernah jadi sekda Teku Dadi ya. Jul kamu buat apa lagi? Enggak, bukan saya lupa. Dari mana orang itu tahu kan? Karena ternyata orang bupati karena waktu saya pulang dari Sikundo, saya nggak bilang saya pulang dari Sikundo. Saya ingin tahu bupati itu dia jujur atau enggak. Makanya saya konfrontasi dengan jawaban-jawaban orang kampung. Dia pernah mengunjungi Sikundo nggak? Ternyata enggak gitu. Jadi dia nggak tahu saya karena mau ke Sikundo, karena kami baru pulang gitu kan, baru wawancara dia. Habis wawancara dia baru kami balik ke Banda Aceh. Itu bupati wawancara terakhir. Makanya kadang-kadang gambarnya agak bunyi asing atau apa tuh kami nggak open lagi itu. Karena rencananya bawa alat banyak ternyata harus tinggal di rumah Seki. Kamera raya dah gemah dulu kamera bawa lo tripod wah ega ulang deh kan. Maaf ya minta tripod yang agak ringan sedikit kan. Kadang-kadang goyang ini gambar. Memang itu ada 7 jembatan tali itu sulit sekali bawa logistik. Jadi kami itu ke sana bawa minyak per sekali balik itu 5 liter. Karena genset itu 1 liter
tahan sampai jam 12 malam. Kalau lampu udah mati, itu udah bunyi-bunyi binatang, itu ada cerita lagi udah gitu. Mau sakit yang ada kita telin, harimu do aja pasti ngayu. Jadi kakak pernah biminya mati lampu ini. Jadi pas, tapi nggak tahu saya berapa harga 1 liter. Lepas nggak? Dihidupin habis maghrib jam 12 malam, mati sendiri mesin saya. Oke, bagus ya. Baik. Terima kasih. Tadi pertanyaannya menarik sebetulnya. Atahila ya. Tahila ya ada hipotesis. Tapi kemungkinan betul hipotesisnya kan, bahwa potensi mineral dan batu bara terbesar itu berada di kawasan konservasi. Artinya kawasan konservasi yang dimaksud itu hutan. Nah, kalau tahu kan, Aceh misalnya, itu gugusan Bukit Barisan Aceh ini sepanjang ini, itu potensi mineralnya dan sudah terbukti. Kalau tsunami dulu kalau tidak salah ada kawan yang riset di area barat sampai ke selatan, dia bilang, oh itu banyak emas. Itu 2005 dia, 2006. Dan ternyata memang sekarang sudah dikeruk. Ketika kami ke lapangan ke beberapa tempat, ke Pantai Luas, ke salah satu daerah Pantai Luas Celana kita tahu di Sawang, itu dulu waktu kami datang belum ada tambang. Sekarang setelah beberapa tahun kemudian ada tambang emas. Nah, maksudnya itu salah satu cara mudah untuk mendapatkan uang, karena ini dengan kebijakan sebetulnya. Bahwa negara hari ini merasa berhasil mensejahterakan rakyat kalau yang disebut dengan pendapatan negara, apa ya namanya, pendapatan asli negara ya. Kalau daerah itu pendapatan asli daerah atau apalah namanya itu. Kan kalau ngomongin konsep, mungkin kawan-kawan yang kuliahan, kisahnya pertumbuhan. Jadi target pertumbuhan apalagi ke depan itu Indonesia itu katanya 8% ya. Nggak ngerti ya kalau 8%, tapi setidaknya dia mengejar nilai nominal itu tanpa dia lihat dengan 8% itu rakyat dapat apa. Nah itu harus dikejar gitu, sehingga yang paling mudah caranya ya dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang ekstraktif yang mengambil cepat. Nah, kalau bandingkan dengan nambang emas misalnya dapatnya berapa misalnya dibanding dengan masuk hutan hari ini. Nah itu yang membuat dan itu diaminkan. Lalu juga kita selaku rakyat merasa hamba, sehingga kita nggak berani ditolak. Padahal sebenarnya pengalaman ENM cukup bisa melakukan itu ternyata. Dan kekuatan itu sebenarnya bisa dijadikan alat. Jadi ya salah satu cara beberapa kalau menurut saya yang penting yang pertama adalah memang ya kalau jangka panjang tak ada pilihan. Kita harus membuat semacam ya pendidikan kritis yang terus menerus yang dimulai dari semua lini, karena itu ya akan membangun kesadaran dan kesadaran masyarakat secara masif. Baru nanti bisa ada perubahan dalam skala besar. Pendidikan yang dimaksud bisa formal, bisa informal, bisa semua, dan itu bisa dilakukan oleh semua kita. Nah terkait termasuk juga dalam hal konteks ada tadi contoh-contoh yang dibilang oleh Bung Jul tadi bisa dilakukan oleh kawan-kawan di semua profesinya, termasuk di rumah sendiri. Nah, itu nilai-nilai itu boleh kita ajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana kenduri. Karena sebenarnya salah satu nilai yang terbaik dalam nilai adat Aceh itu selalu berbagi. Misalnya tadi kalau saya pernah ke Jambok Papun di Aceh Selatan, itu ketika musim durian, itu ada satu masa mereka ambil durian rame-rame, satu kampung pergi ke kebun. Tapi masih itu seluruh sebagian daerah durian di Aceh Selatan begitu. Satu malam mereka ambil hasilnya, lalu mereka lelang, dan lelang itu nanti untuk menasa, untuk anak yatim dan lain-lain. Jadi itu artinya dalam adat Aceh itu ada nilai adat dan adat istiadat. Jadi di Aceh itu beda mungkin adat, pemahaman adat dengan yang selama ini klise tua
Nah, nilai-nilai itu bisa kita bangun dengan pendidikan tadi. Menarik untuk kita teruskan bagaimana kita mencari membangun pola itu sehingga itu menjadi semacam apa namanya warisan kita. Karena kalau kata orang-orang agama itu, ketika kita mati itu ditinggalkan anak yang beriman, anak yang soleh, ilmu, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Yang paling lama bertahan mana? Anak bisa mati. Sedekah habis juga. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, selagi ilmu itu dipakai, dia ganti terus. Itu salah satu motivasi. Memang agak klise. Mungkin sekarang jawab pertanyaan Bung Julpan tadi. Kenapa masih bertahan? Ya kan harta saya nggak punya gitu. ya kalau walaupun saya sering melakukan advokasi hak atas tanah misalnya, mungkin hari ini saya cuma ada tanah sepetak KPR itu aja, itu pun belum lunas. Ya betul. Kira-kira begitulah. Lalu anak ya alhamdulillah ada anak. Tapi saya yakin dia karena habis juga masanya kan. Tapi kalau ilmu insya Allah ketika misalnya sedikit curahan saya misalnya terlibat dalam proses penyusunan aturan adat misalnya. Bayangkan kalau aturan adat itu bisa dipakai selama terus menerus sampai hari ini dan berguna, ya itu sebuah amal. Karena saya nggak begitu pandai mengaji misalnya, tidak bisa berdakwah, nah bisanya cuma itu. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Agus. Mungkin ini waktu kita sebenarnya udah habis nih. Gimana teman-teman? Ada yang masih ingin bertanya mungkin? Bisa minta izin waktunya mungkin sebentar lagi? Ya, boleh. Ada yang masih ingin bertanya? Atau ingin memberi tanggapan? Kalau nggak ada mungkin bisa oh ini satu lagi boleh ya, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Azmi. Saya lebih ke dari tanggapan juga pertanyaan yang mungkin bisa jadi bahan diskusi ya. Sebenarnya kan topik kita film malam ini kan tentang kelestarian lingkungan lah, baik nikel maupun hutan ya. Sebenarnya ini udah jadi bahan renungan saya selama bertahun-tahun gitu ya, tentang kehidupan ya. Maksudnya gini, tentang kelestarian lingkungan. Apakah bisa kemajuan ekonomi itu diiringi dengan kelestarian lingkungan gitu? Kenapa harus di saat kita ingin memajukan ekonomi ya, berarti kan kita mau uang lebih ya, dengan mendapatkan nikel atau mendapatkan sumber daya alam lain yang ada di daerah Indonesia, di wilayah Indonesia ini, kita harus mengorbankan kelestarian lingkungan itu. Kita mengorbankan biodiversitas, keanekaragaman hayati. Banyak kita tahu kayak hutan-hutan tuh dijarah tuh jadi lahan sawit. Banyak keanekaragaman hayati, hewan tumbuhan tuh habis hanya untuk menghidupi satu spesies itu, yaitu kelapa sawit. Itu juga dengan nikel, kayak sekarang ini viral di Raja Ampat. Nah itu kan juga harus mengorbankan lingkungan ya. Pulau-pulau atau laut, daerah-daerah konservasi itu harus rusak hanya demi ekonomi gitu, demi uang. Nggak tahu uangnya untuk siapa, apakah untuk rakyat atau untuk kalangan tertentu, para penguasa itu. Jadi itu jadi bahan renungan saya sih sebenarnya. Apakah bisa nggak ya kemajuan ekonomi ini bisa sejalan dengan kelestarian lingkungan? Apakah apakah kita mengalami pertumbuhan ekonomi itu juga diiringi dengan kelestarian lingkungan? Nah gitu. Karena mungkin yang jadi masalah di Indonesia ya, saya teringat omongan Timothy Ronald kan. Indonesia ini kan negara berkembang gitu. Kita tuh masih bermain dari mengambil sumber daya alam tuh. Kalau negara maju kayak Amerika, Eropa ataupun China, mereka tuh udah jauh di atas kita. Mereka nggak lagi mengeksplorasi sumber daya alam. Mereka tuh udah bikin produk, udah manufaktur, udah sektor jasa keuangan, sumber ekonominya, bahkan teknologi ya, dan AI. Kita masih mengeruk sumber daya alam ya. Jadi itu bahan renungan kita ya. Pasti
kalau saya mungkin kalau nggak tahu saya masa depan kalau saya punya apa kayak jabatan atau kekuasaan gitu atau apalah, saya ingin kesejahteraan itu nggak untuk manusia aja, tapi untuk lingkungan, untuk hewan, untuk tumbuhan. Dan pasti jangan kita mengorbankan hewan itu untuk sampai bisa jadi apa ya, punah gitu, gara-gara untuk memenuhi ekonomi kita manusia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bang Jo, Bang Agus, ini pertanyaan terakhir dan saya pengen juga sedikit dijelaskan upgrade-nya sekarang seperti apa sih? Misal kayak Sekundo tadi kayak belum terbahas upgrade-nya hari ini seperti apa dan bagaimana sih alam kita ini udah rusaknya seperti apa? Hari ini yang saya lihat misal kayak Bang Jo tadi sebut PT Lung Setia Mining ya, itu nggak jauh dari kita, itu di Kecamatan Lung ya. Dan kalau kita ke sana ya, atau kita lihat aja di Google Earth, itu udah nampak lubang-lubang yang kita nonton tadi di Jeruji Nikel. Lubangnya udah sebesar itu. Dan itu dekat dengan kita. Dekat sekali ya, dan bagaimana ke depan ya, itu baru satu yang kita lihat yang dekat kita. Masih ada di Mabuk, masih ada di beberapa lokasi yang memang lubangnya udah besar ya. Bahkan yang di Lepung tuh, PT Semen, itu nggak nampak aja, tapi dalamnya udah habis. Nah, ini belum diupdate. Mungkin sekalian penutup juga Bang Jo, Bang Agus, silakan Bang Jo. Kalau di Aceh saat ini kalau pertambangan itu agak terjeda sedikit karena ada kebijakan masa Mudoto. Itu ada kebijakan jeda tambang. Jadi dari situ ada sedikit apa sih namanya lah juga, nggak jor-joran lah gitu kan, nggak ekstrim kali lah gitu. Biarpun ya misalnya masyarakat tetap melakukan misalnya emas, tambang minyak di Perla, kan. Tapi berapa lah kalau yang masyarakat ambil itu kan. Cuma yang perlu diajarin masyarakat kan safety aja. Jangan menggunakan ala-ala yang berbahaya gitu kan. Jangan menggunakan merkuri dan lain-lain. Artinya edukasi aja yang perlu diberikan karena dilarang pun nggak bisa kan. Tapi yang paling basah memang itu sektor perizinan ya kan, terutama sektor tambang, perkebunan skala besar. Tapi di Aceh yang masih menjadi ancaman itu sebetulnya pada sektor perkebunan skala besar seperti HGU dan HTI. Dan di Aceh Utara saja itu ada sekitar 14 HGU. Dia menguasai 63% lahan di Aceh Utara. 63%, berarti sisanya berapa? 47 ya? 47% lahan itu kita bagi dengan penduduk Aceh Utara sebanyak 850.000. Jadi nggak dapat, hanya buat serati sampo kita bagi. Jadi lebih dikuasai di 14 perusahaan. Padahal kan tanah itu kan sumber penghidupan bisa. Jadi satu sisi pemerintah menggalakkan pertanian supaya masyarakat jangan malas, masyarakat nanam inilah. Tapi satu sisi HGU nih, masyarakat nggak punya lahan untuk bertani. Bisa negara maju tanpa tambang. Saya malah dulu berpikir negara-negara yang maju itu karena tambang. Jadi begitu sampai ke negara itu, jadi tahun 2019 saya ke Australia. Jadi tinggal di Australia selama 8 bulan. Ternyata yang mensejahterakan negara itu sektor real, di perkebunan dan peternakan itu aja Bang. Sama juga ketika saya ke Thailand. Jadi saat saya ke Thailand, saya pikir Thailand ini maju karena tambang, bukan. Ternyata karena pertanian, karena peternakan, karena sektor lah. Gitu lah. Jadi pagi-pagi di Thailand orang sudah antri, ada yang bawa tiru. Jadi mereka nggak mau jual gitu pula. Di sana ada pasar sentral. Nah. Jadi truk-truk misalnya saya Bang Agami punya pick up, itu ke pasar sentral bisa masuk langsung, bisa loading langsung, harganya sama.
Jadi itu petani itu nggak diambil pajak sama pemerintah. Kalau di sini kan kalau kedapatan ya kan, kalau overloadingnya udah disetor pihak lalu lintas kan, kalau nggak minta duren dia ambil atau minta duit kan. Kalau di sana nggak ada. Jadi pajak untuk pick up itu untuk petani nggak ada. Mau kau buat jadi dump truck double cabin, mau kau ke jungkak ke yang penting kalian bisa nanam, bisa jual hasil kebun. Jadi kalau ada lahan kosong di Thailand itu pemerintah menanam rumput untuk ternak. Siapapun boleh ambil potong, tapi jangan merusak. Jadi dinasnya nggak bagi-bagi bibit hewan, nggak bagi-bagi lembu, nggak bagi-bagi bebek, jadi bagi-bagi rumput gitu. Kita nggak bisa mati. Dan dinas peternakan juga kan ada rumput. Gitu. Jadi ada pepatah aja yang ini. Kayamu harus sapi, kaya padi sempurna. Jadi ketika hari Majate Aceh itu kita ada yang terjebak. Jadi kalau dia bilang yang terjebak padamu, bisa jadi dia perwakilan daripada kata tambang misalnya. Gitu. Jadi kayamu itu harus sapi. Artinya harus sapi itu tidak selamanya bisa dimanfaatkan. Dia akan habis, ya terbatas, nggak bisa diperbaharui. Nah kalau kaya padi sempurna, artinya padi itu hanya perwakilan ya, lambang dari pertanian. Artinya bukan padi, maksudnya pertanian padi itu. Mau kunyit, mau lada. Jadi kaya padi itulah yang bersempurna. Jadi dan itu saya baru membuktikan hadis majah itu ketika saya keluar negeri. Jadi saya pikir kapan nenek moyang kita itu dia mikir seperti itu. Sempat mikir itu apakah dia keluar negeri gitu kan. Jadi iya sama di Swiss juga nggak ada industri, tapi mereka cuma ngolah-ngolah coklatnya kaya gitu kan. Oke, dari saya itu saja. Mungkin Bang Agus. Baik, terima kasih. Ya, ada juga kawan lain juga bilang bahwa negara yang lama dijajah itu ketika dia menyatakan terbebas dari penjajahnya, pemerintahannya terbentuk, polanya, mentalnya, tabiatnya sama dengan penjajahnya. Itulah yang terjadi dengan Indonesia. Mestinya Aceh tidak begitu, karena Aceh tidak pernah dijajah. Tapi hari ini ada kecenderungan seperti itu. Tapi itu tidak belum terjadi. Ada peluang. Artinya bagaimana ketika kita baca literatur zaman, Aceh sudah membuat emas, mata uang emas. Artinya kok nggak rusak alamnya? Kan aneh. Ini dari mana? Lalu ada budaya kenduri yang sampai hari ini masih hidup. Kami pernah dalam terbang satu tahun 2010 kan. Waktu itu buat pemetaan partisipatif mungkin bulan terbang. Hampir setiap malam itu kenduri. Dan satu hari itu bisa 1 kali kenduri. Jadi kami bilang ini mungkin 1000 kenduri. Artinya apa? Itu sisa, istilahnya salah satu sisa kekayaan yang ada. Nah, dan sana memang belum ada tambang. Nah, hari ini memang uang sudah menjadikan alat, dijadi alat di atas segalanya. Kalau dulu dia hanya alat tukar. Nah, bagaimana kita menjadikan uang itu hanya sebagai alat tukar, itulah. Bagaimana kita membuktikan bahwa ketika kita kena tsunami kita tidak bisa makan uang. Nah, harusnya itu dijadikan mental semangat bagi kita bahwa uang bukan segalanya gitu. Dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita itu masih menyimpan itu, tapi akan tergerus kalau itu tidak kita lakukan segera perubahan. Ada masih ada peluang itu. Kenapa? Saya coba amati di beberapa tempat yang saya datangi, misalnya ternyata semangat untuk mengembalikan itu ada, pada hanya memang tadi ada gap. Gap antara keinginan untuk mengembalikan itu di beberapa orang-orang tua, tapi juga ada gap kebutuhan material sesaat di kelompok-kelompok menengah ke atas, tapi juga ada kelompok yang ingin perubahan. Nah, itu harus diketemukan. Memang kuncinya kalau saya pendidikan salah satu kuncinya, pendidikan dan kaderisasi yang terus menerus. Makanya tadi juga menyambung pertanyaan dua tadi, ini jangan sampai terputus. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kita membuat
perubahan yang baik dengan cara yang baik dengan niat yang baik. Nah, upgrade kan. Nah, hari ini memang ada kebijakan. Contoh misalnya, kalau tidak salah saya, mungkin saya telah sampaikan juga, ada kebijakan yang mau didorong oleh pemerintah Aceh hari ini, izin tambang rakyat. Nah, dari mana ya? Bilu ya. Bilu itu kan cuma sudah pergi ke lang, naik ke atas lang. Itu di atas itu ada pengerukan. Nah, itu galaksi namanya kan. Nah, dulu nggak ada. Mungkin ada dampaknya itu pasti ya ke air. Nah, kondisi alam itu kalau tidak segera diatasi itu bisa sumber air di wilayah di bawah itu akan hilang, sawah termasuk juga sumber air bersih kita. Nah, itu satu kondisi alam contoh kecil. Kalau skalanya cuma galaksi, bayangkan kalau tambah ada yang dari PD, dari Tangsel Gempang atau dari daerah Aceh Selatan. Nah, atau tadi yang dibilang Anggam, Dilom, kalau pergi aja nanti ke Jantang itu, kalau setiap ini tinggal situ kelihatan. Macam di film tadi itu, kalau kalian mau tengok, biasa seperti di film tadi. Di atasnya itu kebun durian. Kalau di musim durian masih ada. Nah, duriannya sudah. Tapi durian sudah nggak enak lagi. Ya, beda dengan yang di mana? Dalam Suji ya. Baik, kira-kira itu. Nah, peluang-peluangnya nggak ada. Hari misalnya kita sudah ada semacam keistimewaan Aceh yang memberi ruang. Salah satu keistimewaan Aceh itu kan ada 4. Ada keistimewaan dalam agama, syariat, peran ulama, pendidikan, dan adat. Nah, adat ini bisa kita dorong untuk lebih dalam kerangka bukan hanya adat dalam konteks kenduri. Jadi kalau di Aceh itu ada istilah adat dan adat istiadat. Nah, kalau adat itu lebih kepada mengatur tata kehidupan dengan sistem adat, dengan kebiasaan, larangan, sanksi, dan lain-lain. Tapi kalau ada istiadat itu cenderung kepada ritual-ritual tadi, kenduri, besiju, pernikah, hal-hal kayak gitu. Nah, kalau ada dia lebih cenderung dalam konteks tata aturan. Nah, itu bisa dihidupkan ya, dan bisa ditularkan. Nah, itu penting. Misalnya dalam konteks pengakuan negara ini untuk hutan, sebenarnya ada pengakuan tentang hutan adat. Di laut sudah ada pengakuan tentang adat laut dan wilayah adat laut, panglima laut. Nah, itu bisa dikembangkan, termasuk juga di kebun mungkin perlu. Kenapa? Belum ada untuk pengakuan wilayah Semeru, mestinya ada. Sehingga hutan tadi tidak lagi dibuka untuk kebun sawit atau untuk HPH, HTI. Nah, wilayah-wilayah itu yang harus dikembalikan. Ada peluangnya. Termasuk juga ya bagaimana kita membangun kesadaran kritis secara dini pada semua kita. Pendidikan itu menjadi kunci sebetulnya. Termasuk juga campaign-campaign. Karena advokasi yang berhasil itu tidak berdiri sendiri dia. Merubah kebijakan biasanya sesaat. Habis rezim berubah kebijakan. Salah satu yang terbaik adalah menciptakan pembuat kebijakan yang berpihak. Artinya apa? Ini perjuangan lintas generasi. Mungkin itu sebagai ini. Semoga kita bersama bisa melakukan walaupun kecil. Saya berharap kita semua bisa melakukan itu walaupun kecil, sehingga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Hal yang kita anggap baik bisa kita jadikan berhasil. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, cukup sekian. Mohon maaf atas ini sudah mencuri waktu cukup lama sebenarnya. Oke, jadi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto bersama dulu. Mas Gol, gitu. Sini terus Mas. Boleh. Satu, dua, bebas. Hidup Jokowi. Oh,